Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi membangun ribat dan juga membangun masjid yang dinamakan Masjid Riyad. Lantas, apakah itu ribat dan kapan Habib Ali membangunnya? Ya, kalau bahasa kita pesantren, tapi di Hadramut ribat, ya pesantren. Kenapa jadi penting? Karena di zaman itu di Hadramut nggak ada pesantren. Jadi metode pendidikan di Hadramut itu tidak membuat seseorang tinggal di satu tempat, kemudian diajarin langsung di situ. Nah, kalau pesantren kan gitu. Kalau sekarang pesantren namanya sedikit dirubah sama kawan-kawan kita menjadi boarding school ya. Nah, menjadi boarding school. Soalnya itu kan prinsipnya sama, boarding school. Terus di mana dulu orang belajar? Belajarnya di masjid. Jadi orang-orang dulu itu belajar di masjid. Sewa rumah, ngekos lah bahasa kita, ngekos. Nanti ikut taklimnya di masjid. Ngekos, kemudian ke masjid. Habib Ali melihat, ini nggak semua orang punya uang untuk ngekos. Nggak semua orang punya uang untuk kontrak rumah. Dan nanti nggak efektif dari kos ke masjid kembali ke kos, nggak efektif. Maka beliau berpikir gimana caranya ya biar orang ini bisa dikumpulkan di satu tempat, kemudian dikasih pelajaran yang intensif, ya, bisa diawasi langsung sehingga nggak ada jeda berpisah ya, antara guru dan muridnya itu. Beliau kemudian pada usia 37 tahun, saya 47, jadi umur 37 tahun Habib Ali Habsyi itu membangun ribat atau pesantren yang pertama kali di Hadramut. Dalam Jawahirul Anfas diceritakan Habib Ali itu ketika mau bangun ribat nggak punya uang sama sekali, tapi dia punya himmah, ya semangat. Beliau pokoknya berpunya insya Allah saya mau buat ribat. Dicemooh sama orang banyak ketika itu. Ini anak muda nggak mikir ini dari mana duitnya, kok mau bangun ribat dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah karena kuatnya tekad Habib Ali, walaupun beliau ketika itu belum punya beberapa harta yang mencukupi, Allah Ta'ala menggerakkan salah satu murid beliau, Habib Ahmad bin Muhammad bin Syihab, seorang yang cukup kaya di Tarim dan juga di Betawi, Jakarta. Itu dari situ, dari beliaulah, tangan beliau Allah Ta'ala memberikan wujudnya cita-citanya Habib Ali, yaitu terbangunnya rubat. Gratis, tanpa biaya, gratis. Kita tahu di saat itu ekonomi bukan lapang-lapangnya ekonomi, susah-susahnya ekonomi di Hadramut. Beliau mengatakan yang penting mau belajar, ya tinggal di sini gratis, makannya semuanya dipenuhi oleh Habib Ali Habsyi. Akhirnya murid Habib Ali tersebar ya ke berbagai penjuru dunia lewat pesantren ini. Nah, rubat itu Habib Ali memang meniatkan. Kenapa? Karena beliau ingin menampung anak-anak yang punya semangat untuk cari ilmu agama, untuk menghafalkan Quran, belajar fikih, belajar ilmu-ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya. Akhirnya terbangunlah rubat tersebut. Di antara yang punya kepedulian luar biasa terhadap rubat ketika itu ada sahabat Habib Ali, yaitu yang bernama Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Itu Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus itu beliau setiap punya uang itu beliau selalu digunakan untuk bagaimana caranya mensupport rubatnya Habib Ali ketika itu. Dan beliau akhirnya suatu ketika beliau mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW mengatakan, ya Hasan, syuf, kullu man sakan fir ribat yu'addu minal mujahidin fisabilillah. Ketahuilah wahai Hasan, semua yang tinggal di rubatnya Habib Ali dicatat sebagai orang-orang berjuang fisabilillah. Itu juga ada salah seorang Syekh Muhammad As-Sanari. Itu beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam mimpi tersebut Nabi SAW menunjukkan rubat kepada beliau. Dan Nabi seakan membanggakan, ini adalah rubatnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kamu datangi rubat tersebut. Akhirnya beliau kemudian mendatangi rubat Habib Ali dan tinggal di sana selama kurang lebih 1,5 tahun.
Syekh Muhammad As-Sanari ini orang yang soleh. Beliau sering kali bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wiritannya satu hari 14 kali hatam kitab Dalailul Khairat, kitab sholawat satu hari. Jadi pantas ya kalau akhirnya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi antara bisyarahnya adalah disuruh belajar berobatnya Habib Ali. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamam badrut tamam mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wa syam qaini wa syam. Setelah ribat terbangun dan terisi dengan santri-santri, lalu kapan Masjid Riyad dibangun? Kemudian usia 7 tahun kemudian, 44, Habib Ali baru membangun Masjid Riyad. Jadi Masjid Riyad itu dibangunnya belakangan. Kenapa yang dibangun kok pesantren dulu, bukan masjid dulu? Ya, yang penting itu kalau masjid udah banyak. Ya, masjid sudah banyak. Yang ngisi masjid ini loh. Nanti yang ngajar di masjid ini loh. Yang makmurkan masjid ini loh. Beliau berpikir manusianya yang mengelola ini harus orang yang punya ilmu. Kalau udah manusia yang punya ilmu, baru beliau bangun masjidnya sebagai untuk ibadah. Karena thariqah alawiyah itu ada ilmu, ada amal ya, ada ilmu dan amal. Ilmunya di mana? Ya dikelola di pesantren, di majelis ilmu. Amalnya di mana? Di masjid itulah untuk amal, untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Usia 44 tahun beliau bangun masjid yang dinamakan Riyadul Jannah, Masjid Riyad. Masjid Riyad ini sangat indah bangunannya, juga sangat indah orang-orangnya. Jadi kadang-kadang kita tuh melihat masjid indah bangunannya, tapi ternyata nggak ada orang yang ibadah di dalamnya. Nah kalau di Masjid Riyad ini setiap tiang ya itu punya pemilik sendiri. Ini tiangnya Syekh Fulan, ini tiangnya Habib Fulan. Karena di situ udah banyak orang yang berdiri sholat malam dan menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya berapa puluh kali. Ya, kamin rokek, kamin sajid, ya berapa banyak orang menghatamkan. Kalau kita nggak punya tempat khusus di masjid, di tiang itu ya belum pernah kita hatamkan ini ya. Beliau Habib Ali berkata tentang Masjid Riyad dalam syair yang sangat indah. Hadzal Riyad wa hadhihi anharuhu tajri fayashrabu 'adzbaha 'umaruhu. Ini adalah Riyad dan ini adalah sungai-sungainya. Di dalam Riyad mengalirlah sungai-sungai yang siapapun memakmurkan Masjid Riyad akan merasakan lezatnya air dari sungai tersebut. Nalal muqimu bihi nihayata qasdihi wa kadzalika nala muradahum zuwaruhu. Orang yang bermukim di sana akan mendapatkan semua yang diharapkan dan dicita-citakan. Begitu juga semua yang berziarah ke sana akan mendapatkan apa yang dia idam-idamkan. Huwa masjidun bunyat qawaiduhu ala qasdin sahihin qad badat atharuhu. Ini adalah masjid yang pondasi-pondasinya dibangun dengan tujuan-tujuan yang benar. Maka sungguh telah nampak athar atau bekas daripada tujuan yang benar tersebut, yaitu dengan keberkahan yang ada di dalam Masjid Riyad milik Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Rabbi faja'al mujtama'ana ghayatu husnul hitam husnul hitam wa'dina ma qad sa'alna min atayakal jisam ya akal jisam ya habibana
apakah nama harum Masjid Riyadh di kala itu tercium sampai Indonesia? Di Masjid Riyadh itu isi adalah manusia-manusia yang luar biasa. Sehingga ketenaran Masjid Riyadh ini pun sampai ke Indonesia. Ya, sampai ke Indonesia. Diceritakan oleh Habib Abdul Qadir bin Gidban radhiyallahu anhu kepada Habib Ali Habsyi. Beliau pergi ke Indonesia di zaman itu, balik ke Hadramut dan mengatakan, saya di Indonesia ketemu ada satu kiai, ya, satu kiai, dia tidak pernah pergi ke luar, nggak pernah ke Hadramut, nggak pernah kemana-mana, ya, dan anehnya bisa tahu Masjid Habib Ali. Ya, bisa tahu di sana di kota Seun ada satu Habib namanya Ali Al-Habsyi. Ya, dia punya pengajian setiap hari Senin, masjidnya namanya Masjid Riyadh. Masjid Riyadh itu mihrabnya seperti ini, tiangnya seperti ini, bisa disifatkan semuanya sama persis. Padahal kiainya di Indonesia nggak pernah ke Hadramut. Ini karomahnya kiai kita yang ada di Indonesia. Tapi ini kenapa karomahnya ini luar biasa? Karena yang di sini juga stromnya luar biasa, sampai nyedot perhatian kiai yang ada di Indonesia untuk hadir secara karomah. Ya wallahu a'lam. Ini ilmunya para wali. Alhamdulillah, murid Habib Ali Al-Habsyi dari Ribat tersebut tersebar luas termasuk di Indonesia, yang diantaranya Habib Ali Kuitang, Habib Abu Bakar Gresik, dan lain sebagainya. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Habib Ali Al-Habsyi sebagaimana keberkahan yang didapatkan dari murid-murid beliau. Amin ya Rabb.